Cerita dimulai menampilkan seorang pria bernama Alan Turing yang mengalami perampokan di rumahnya. Kejadian tersebut dilaporkan oleh tetangganya karena ia mendengar kegaduhan di rumah Alan. Detektif Nock dan rekannya yang tiba di rumah Alan pun terkejut ketika Alan bilang kalau ia tak kehilangan apapun dan tidak ada perampokan di sini. Ia malah meminta polisi itu untuk pergi dari rumahnya karena sekarang ini Alan lebih membutuhkan petugas kebersihan daripada petugas polisi. Suatu hari, Alan mencoba melamar di sebuah tempat bernama Bletchley Radio Manufacturing. Di sana, ia bertemu dengan seorang bernama Komandan Denniston. Diketahui bahwa Alan merupakan seorang ahli matematika yang sangat cerdas, lulusan dari Universitas Cambridge. Mereka pun mulai berbincang. Denniston memulainya dengan bertanya latar belakang Alan. Ketika menjelaskan, Alan begitu ambisius dan percaya diri, tetapi ia terlihat sombong, tak punya rasa humor, dan tak suka basa-basi. Salah satu pertanyaan yang Denniston berikan adalah penguasaan bahasa Jerman. Ternyata Alan tidak bisa bahasa Jerman. Padahal, salah satu kualifikasi untuk diterima di pekerjaan tersebut adalah menguasai bahasa Jerman. Dan tugas pekerjaannya adalah mengurai informasi dari tentara Jerman. Mendengar hal itu, Denniston langsung memutuskan kalau Alan tidak diterima bekerja di tempatnya dan meminta Alan untuk pergi. Saat memintanya pergi, Denniston mendengar Alan berbicara tentang enigma. Ternyata Alan mengetahui kalau pekerjaan ini adalah mengurai informasi dari alat canggih yang bernama enigma. Pada zaman Perang Dunia, Jerman sangat mendominasi peperangan karena mereka berkomunikasi menggunakan alat tersebut. Alan berkata bahwa ia pasti membutuhkan dirinya karena ia suka memecahkan masalah, dan enigma adalah salah satu masalah tersulit di dunia dan ia merasa tertantang untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah itu, Alan dipertemukan dengan beberapa orang yang Denniston rekrut untuk memperlihatkan mesin enigma. Alan mengatakan bahwa mempunyai mesin enigma bukan berarti dapat memecahkan kodenya. Denniston menegaskan kalau pihak Jerman melakukan komunikasi dengan mesin ini untuk melakukan peperangan dan lain-lain. Mereka harus memecahkan kodenya selama 18 jam sekali sebelum pengaturan pada mesin ini berubah kembali. Having an Enigma machine doesn't help you to decode the messages. Very good, Mr. Turing. Setelah itu, mereka mendapatkan ruangan untuk fokus memecahkan pesan yang Jerman kirimkan. Ketika itu juga, tepat pada jam makan siang, rekan mereka yang bernama John mengajak serta Alan untuk makan bersama. Tetapi Alan masih fokus mengerjakan sesuatu dan menghiraukan ajakan tersebut. Alex yang mendengarnya pun sedikit kesal dengan Alan. Ia mengatakan ini hanya makan siang. Kemudian Alan berkata kalau ia sedang membuat rancangan mesin komunikasi untuk mengurai semua pesan dari enigma setiap hari secara langsung. Hari demi hari pun berlalu. Rancangan yang Alan buat juga semakin banyak dan terlihat rampung. Suatu hari, ia meminta alat-alat untuk membuat mesin rancangannya pada Alex. Hal itu Alan sampaikan langsung pada Denniston karena Alex menolaknya. Ia juga bertanya kenapa Alan ingin membuat mesin itu. Awalnya Alan tak mau menjelaskan karena menganggap Denniston tak akan mengerti dengan penjelasannya. Tetapi kemudian Alan menjelaskan, saat ini mereka selalu mengandalkan manusia untuk mengalahkan mesin enigma. Tetapi bagaimana jika hanya mesin yang dapat mengalahkan mesin? Penjelasan Alan itu cukup masuk akal, tetapi Denniston tetap saja tidak setuju dengan rencana Alan. Setelah itu, ia menemui seorang bernama Menzies yang merupakan agen MI6 untuk menyampaikan surat yang Alan buat untuk disampaikan pada atasan Denniston. Singkat cerita, surat Alan tersebut disetujui dan menjadikannya untuk memimpin tim ini. Saat itu juga, Alan langsung memecat 2 orang bernama Kate dan Charles karena tidak mempunyai skill dalam mesin. Di masa sekolahnya, Alan terlihat berbeda dengan orang lain. Bisa dikatakan ia mempunyai gangguan tetapi mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Hal ini terlihat ketika sedang jam makan siang di sekolah. Terlihat ia sedang memisahkan makanan menurut warnanya. Karena berbeda itulah, di masa sekolahnya ia sering menjadi korban pembulian oleh teman sekolahnya. Ia juga mempunyai teman bernama Christopher.
Suatu hari, Christopher sedang membaca buku tentang kriptografi. Itulah yang menjadikan awal ketertarikan Alan untuk menjadi seperti sekarang ini. Kembali pada masa sekarang, mereka merasa bahwa tim ini terlalu sedikit dan harus merekrut orang cerdas untuk membantu mereka. Alan pun kemudian membuat sebuah teka-teki silang yang harus diisi oleh para calon pekerjanya, tetapi harus menyelesaikan semua itu di bawah 10 menit. Suatu hari, Alan sudah mendapatkan banyak kandidat untuk kembali diseleksi. Ia pun bertemu dengan Menzies untuk membicarakan hal itu dan ikut mengawasi tes yang akan dilakukan. Setelah itu, Alan menjelaskan kalau mereka harus menyelesaikan tesnya di bawah 6 menit. Tes pun dimulai, dan hanya 2 orang saja yaitu Jack dan John yang dapat menyelesaikan tesnya. Singkat cerita, Jack sudah masuk dalam tim Alan, tetapi tidak dengan John. Ia pun segera pergi menuju rumah John dan segera mengajaknya pergi. Tapi ternyata John menolak dan tak bisa menerima pekerjaan itu karena jarak dari rumah ke tempat kerja yang jauh. Ia juga merasa tak pantas jika harus bekerja seperti itu dengan sekumpulan pria. Ternyata John hanya beralasan karena orang tuanya tidak menyetujuinya untuk bekerja di sana. Setelah diyakinkan, mereka pun segera pergi dan memulai kembali menyusun mesinnya. Detektif Knock yang pernah mendatangi rumah Alan pun mulai menyelidiki latar belakang Alan. Setelah mendapatkan berkasnya, kemudian ia melaporkan pada atasannya. Ternyata Alan tidak mempunyai latar belakang apapun. Knock mencurigai ada seseorang yang menghapus berkasnya dan menyimpulkan kalau Alan adalah seorang mata-mata Soviet. Hal ini ia sampaikan mengingat kejadian yang sama pernah terjadi setelah menangkap 2 orang profesor yang ternyata menjadi mata-mata. Hari-hari pun berlalu. Ternyata para polisi salah dalam menduga Alan. Ia bukanlah mata-mata Soviet, melainkan seorang penyuka sesama jenis. Karena fakta itu, Alan akan dihukum dengan perbuatan tak senonoh. Detektif Knock yang mendengar hal itu pun meminta pada polisi itu untuk memberinya waktu agar dapat menginterogasinya. Jam menandakan tengah malam, yang berarti settingan kode Enigma kembali berubah. Itu membuat Alex sangat marah, karena 4 jam mereka habiskan hanya untuk menyusun mesin, bukan memecahkan kode. Dengan kondisi marah, Alex segera mengunjungi Alan dan muak dengan mesin yang Alan buat. Peter pun membenarkan apa yang Alex katakan. Ia tak bisa membuang-buang waktu untuk membuat mesin konyol seperti ini. Sedangkan di luar sana, banyak tentara yang tewas berperang karena mereka tidak memecahkan kode dari enigmanya. Alan yang penuh ambisi pun tak peduli dengan apa yang mereka ucapkan. Ia mengatakan bahwa mesinnya akan berhasil. Malam itu juga, Alan membawa berkas yang tadi mereka pecahkan untuk diberikan kepada John. Setelah bertemu, ia mengatakan pada John kalau berkas ini akan dicoba pada mesin buatannya. John berkata kalau mesin yang Alan buat merupakan mesin universal yang dapat digunakan untuk mengenkripsi semua pesan dan memprogram ulang secara otomatis. Alan pun membenarkannya, dan itulah gagasan untuk mesin yang Alan buat. Bahkan ia ingin mesinnya itu lebih pintar dari manusia. Esok harinya, tempat mereka bekerja pun kedatangan Deniston dan petugas yang memeriksa meja Alan. Mereka menduga bahwa Alan merupakan seorang mata-mata Soviet. Deniston memberikan sebuah kertas yang isinya merupakan tuduhan untuk Alan. Alan mengatakan sikapnya seperti itu bukan berarti ia mata-mata. Tugas yang memeriksanya pun tak menemukan hal mencurigakan di mejanya. Deniston kemudian kembali berkata pada Alan jika ia benar-benar seorang mata-mata, maka mereka akan menggantung dirinya. Setelah kejadian itu, John dan Alan pergi ke sebuah bar, di mana teman-teman Alan lainnya pun ada di sana. Setelah John menyapa mereka, John berbicara pada Alan kalau ia harus mendapatkan bantuan jika ingin mesin yang dibuatnya selesai dan dapat berjalan. Maka dari itu, ia harus mengubah sikapnya dan harus membuat teman-temannya menyukai dirinya agar ia mendapatkan bantuan dari mereka. Thank you. I like apples. My best to Miss Clark. Saat sedang bersama John, Alex datang dan memberinya masukan untuk mengubah posisi salah satu kabel secara diagonal.
Karena itu akan membuat rotor yang ada di dalam mesin berjalan 500 kali lebih cepat. Setelah itu, ia segera mencoba kembali mesinnya, tetapi tetap saja mesin itu bekerja dengan lambat. Berita itu pun kemudian didengar oleh Denniston, dan segera ia bersama seorang dari Kementerian Dalam Negeri pergi menemui Alan di tempatnya, tetapi Alan mengunci dirinya di dalam. Setelah didobrak, petugas yang datang bersama Denniston pun segera mematikan mesinnya. Dennis meminta Alan untuk menjelaskan kenapa ia tak juga dapat meretas pesan dari mesin Enigma Jerman. Alan berdalih kalau mesinnya berhasil, tetapi membutuhkan waktu untuk dapat mendapatkan pesannya. Kesabaran Dennis telah habis. Kemudian ia memecat Alan dan memintanya untuk pergi dari sana. Tiba-tiba Alex datang dan ia mengatakan jika Alan dipecat, maka Dennis juga harus memecat dirinya. Alex juga menjelaskan bahwa mesin Alan sedikit berhasil dan mungkin ini adalah kesempatan satu-satunya yang mereka punya untuk memecahkan kode Enigma. Alex meminta Dennis untuk memberinya waktu 6 bulan untuk menyelesaikannya. Dennis pun setuju, tetapi ia hanya memberi mereka waktu selama 1 bulan. 1 month. Suatu hari, John dikejutkan dengan Alan yang berada di kamarnya. Tanpa basa-basi, John mengatakan bahwa ia akan keluar dari pekerjaannya dan pulang ke tempat asalnya. Ia melakukan hal itu karena permintaan dari orang tuanya. John yang sudah berumur 25 tahun tetapi belum menikah menjadi alasan orang tuanya untuk meminta John pulang. Setelah berbicara, Alan ternyata menyukai ketika berbicara dengan John. Itulah menjadi alasan Alan melamar John secara tiba-tiba, agar ia tak harus pulang ke tempat asalnya. Will you marry me? Pada malam hari, terlihat mereka semua pergi ke sebuah bar. Di sana, Alan terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. John yang menyadarinya pun bertanya, apa yang ia pikirkan? Ternyata, Alan memikirkan jika ia menikahi John, apakah ia akan bahagia. Saat itu juga, John menyimpulkan bahwa Alan merupakan penyuka sesama jenis. John kembali mengatakan bahwa Alan tak harus memberitahukan pada siapapun dan ia akan merahasiakan itu dari semua orang. 1 bulan pun berlalu. Mesin yang Alan buat belum juga membuahkan hasil. Mereka pun terlihat kesal akan kenyataan itu, apalagi Alan. Malam itu, mereka semua pergi ke sebuah bar. Di sana, terlihat John sedang bersama temannya yang bernama Helen. Helen sangat tertarik dengan Alex dan ingin bisa dekat dengannya. Saat sedang bersama John, Alan terlihat sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, ia memanggil Helen untuk bertanya terkait jokes yang ia lontarkan pada Alex. Helen pun mengulang dengan mendikte jokesnya satu persatu. Setelah mendengar itu, Alan segera berlari keluar bar dan segera menuju ke tempat kerjanya. Sesampainya di sana, Alan menjelaskan pada mereka bagaimana jika mesin yang dibuatnya hanya perlu memasukkan kata awal yang berulang agar dapat membaca pesan berikutnya. Mereka yang mendengarnya pun merasa masuk akal dengan perkataan Alan. Setelah mendapatkan pesan yang memiliki kata berulang, mereka semua segera pergi ke tempat mesinnya berada. Sesampainya di sana, Alan segera memerintahkan rekannya untuk menyeting ulang mesinnya dan memasukkan satu persatu kata yang ada di dalam pesan. Setelah dimasukkan, mesin pun dinyalakan, dan tak disangka kali ini mesinnya tidak memakan waktu lama untuk membaca pesannya. Setelah Alan mencatat hasilnya, ia pun pergi ke ruangan lain dan mencoba mengurai pesan yang ia dapatkan tadi untuk diterjemahkan ke dalam mesin Enigma. Tak disangka, mereka pun berhasil mengurai pesan dari Enigma yang sering digunakan Jerman. Alan juga baru sadar, ternyata kata Heil Hitler yang sering digunakan oleh Jerman merupakan kata yang perlu diketahui untuk kemudian dapat mengurai isi dari pesannya. Mereka pun senang akan keberhasilan mesin yang Alan buat. Esok harinya, mereka terus membaca pesan yang Jerman berikan dan dikumpulkan ke dalam peta besar yang ada di ruangan itu. Alex yang melihatnya pun berencana untuk segera menghubungi Dennis. Tetapi Alan mencegahnya sampai harus menghancurkan telepon yang ada di sana. Alex yang kesal pun segera menghajar Alan dan bertanya kenapa ia melakukan itu. Alan pun menjelaskan jika mereka menghubungi Dennis dan tiba-tiba menyerang pasukan Jerman tepat di mana mereka berada, maka Jerman akan berasumsi bahwa mesin Enigma mereka sudah tak berguna lagi. Penjelasan itu pun sangat masuk akal, mengingat 2 tahun mereka merancang mesin untuk mengurai pesan
Tiba-tiba dalam satu waktu mesin itu tak berguna lagi. Peter yang mendengarnya pun segera melihat peta. Ternyata kapal yang membawa kakaknya berada dalam target serangan Jerman berikutnya. Peter yang mengetahui hal itu pun meminta mereka untuk memberitahu pada Dennis. Tetapi tetap saja Alan tak menyetujuinya. Please, I'm asking you, as your friend. So sorry. Suatu hari, Alan dan John pergi ke sebuah tempat. Ternyata mereka menemui Menzies untuk membantunya agar para petinggi militer termasuk Dennis tidak mengetahui keberhasilan mereka memecahkan mesin Enigma. Alan memintanya untuk memiliki cara lain untuk memberikan informasi pada mereka tanpa menyinggung mesin Enigma. Menzies pun setuju, karena konspirasi kebohongan merupakan salah satu keahliannya. Suatu ketika di tempat kerja, Alan dan Peter terlihat tak akur. Ia sengaja menabrak Alan sehingga berkas yang dipegang Alan pun jatuh berserakan. Ketika sedang mengambil berkasnya, Alan melihat sebuah Alkitab dan ia kemudian membacanya. Ketika itu, ia pun tersadar. Ternyata John adalah seorang mata-mata dari Soviet. John yang menyadarinya pun berkata pada Alan bahwa Inggris dan Soviet mempunyai misi yang sama. Dan jika Alan melaporkannya kepada Dennis, maka ia juga akan bilang kalau Alan adalah seorang penyuka sesama jenis. Pagi harinya, Alan pergi menuju rumah John. Tetapi di sana ada Menzies yang sedang memeriksa barang-barang John. Alan pun bertanya apa yang dilakukannya dan kemana John pergi. Ia mengatakan bahwa John telah ditangkap dan dibawa ke penjara militer karena dicurigai sebagai mata-mata. Mendengar hal itu, Alan berkata padanya bahwa ia mengetahui mata-mata Soviet yang sesungguhnya. Ternyata, Menzies telah mengetahuinya lebih dulu sebelum ia bergabung dengan tim yang dibuat Dennis. Menzies membiarkan hal itu untuk mendapatkan informasi terkait pergerakan dari tentara Soviet. Maka dari itu, ia meminta Alan untuk membantunya. Alan pun menyetujuinya dengan syarat Menzies harus membebaskan John. Ternyata, John ada di supermarket, bukan ditangkap seperti yang dikatakan Menzies. Suatu hari, Alan menemui John dan ingin berkata yang sejujurnya. Setelah bertemu, ia pun berkata ingin membatalkan pertunangannya dan meminta John untuk keluar dari pekerjaannya. Ia juga berkata kalau dirinya seorang homoseksual. John tak mempedulikannya. Ia bisa menerima hal itu dan mencintai Alan dengan caranya sendiri. Alan menambahkan saat ia melamar John tak lain hanya untuk membantunya untuk memecahkan mesin Enigma, bukan karena mencintainya. John pun terkejut dengan hal itu dan menampar Alan. Ia berkata Alan tak berhak memintanya pergi karena dia menyukai pekerjaan yang dijalaninya saat ini. Hari-hari pun berlalu. Dengan mesin yang dibuat Alan, pesan Jerman yang berhasil diuraikan, kemudian mereka berikan kepada Menzies untuk ia sampaikan kepada sekutu. Karena hal itu, negara-negara lain pun dapat memukul mundur pasukan Jerman dan memenangi peperangan berkat bantuan dari Inggris. Setelah keberhasilan itu, Menzies pun mengumpulkan mereka untuk membubarkan tim dan bilang pada mereka kalau ini tetap jadi rahasia dan mereka bisa melupakan semua yang terjadi. Suatu hari, John mengunjungi Alan di rumahnya. Ketika bertemu, Alan terlihat gemetar dan John pun bertanya. Ternyata, hakim memberinya pilihan pada Alan. Apakah ia mau dipenjara atau menjalani terapi hormon untuk menghilangkan sifat homoseksualnya. Akibat obat yang Alan konsumsi itu, salah satu efeknya adalah tangan Alan sering bergetar. Alan memilih melakukan hal itu karena ia tak ingin jika mesin yang telah ia rancang disita oleh pemerintah. Hari-hari pun berlalu. Ia sering memandangi mesin ciptaannya sebagai suatu keberhasilan besar yang ia pernah capai dalam hidupnya. Dan film pun tamat.